Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aksa, BP 22.1033.519, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur I. Gatut Budaraga MSI, dengan mata kuliah Teknologi Pengawetan Pangan. Latar belakang: pengeringan merupakan salah satu metode penting dalam pengolahan dan pengawetan bahan pangan yang banyak digunakan baik pada skala rumah tangga maupun industri. Di Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembapan udara relatif tinggi, bahan pangan seperti cabai, buah, ikan, dan hasil pertanian lainnya sangat rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme dan reaksi kimia jika tidak segera ditangani. Dalam praktiknya, proses pengeringan sering menghadapi berbagai kendala seperti ketidakteraturan hasil pengeringan, konsumsi energi yang tinggi, serta penurunan kualitas produk seperti perubahan warna, rasa, dan tekstur. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar pengeringan seperti kadar air, laju pengeringan, efisiensi energi, serta pengaruh kondisi udara atau suhu dan kelembapan relatif menjadi sangat penting. Dengan pengelolaan proses pengeringan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperpanjang umur simpan produk, serta menjaga kualitas sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Studi kasus 1, kadar air. Soal: berat awal mangga 500 gram, kadar air awal 80% atau WB. Setelah pengeringan berat menjadi 150 gram. Berapa kadar air awal, kadar air akhir? 1. Ka awal air 80% kali 500 sama dengan 400 gram. Padatan 500 kurang 400 sama dengan 100 gram. Ka air per padatan kali 100 sama dengan 400 per 100 kali 100% sama dengan 400%. 2. Ka akhir padatan tetap 100 gram. Air akhir 150 kurang 100 sama dengan 50 gram. Ka 50 per 150 kali 100% sama dengan 33,33%. 3. Ka akhir 50 per 100 kali 100% sama dengan 50%. Studi kasus 2, air yang diuapkan. Soal: cabai 200 kilo, Ka awal 75%, Ka akhir 12% atau WB. Berapa padatan kering tetap berat akhir air yang diuapkan? Diketahui berat awal 200 kilo, Ka awal 75%, Ka akhir 12%. Padatan 25% kali 200 sama dengan 50 kilo. Berat akhir 50 dibagi 1 kurang 0,12 sama dengan 56,82 kilo. Air awal 150 kilo, air akhir 56,82 dikurang 50 sama dengan 6,82 kilo. Air yang diuapkan 150 dikurang 6,82 sama dengan 143,18 kilo. Studi kasus 3, laju pengeringan. Soal: berat ikan dari 10 kilo menjadi 6 kilo dalam 5 jam. Berapa air diuapkan? Laju pengeringan: berat awal 10 kilo menjadi akhir 6 kilo. Air diuapkan 4 kilo, waktu 5 jam, laju 4/5 sama dengan 0,8 kilo per jam. Studi kasus 4, efisiensi pengeringan. Soal: energi total 5.000 kJ, energi untuk penguapan 3.000 kJ, panas laten 2.257 kJ atau per kilo. Berapa efisiensi pengeringan air diuapkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi efisiensi. Efisiensi sama dengan 3 per 5.000 kali 100% sama dengan 60%. Air diuapkan sama dengan 3.000 per 2.257 sama dengan 1,33 kilo.
faktor yang mempengaruhi suhu udara, kecepatan aliran udara, kelembapan udara, luas permukaan bahan, kehilangan panas. Studi kasus 5, penentuan kelembapan relatif dan potensi pengeringan. Soal, udara masuk ke alat pengeringan memiliki suhu bola kering 35 derajat Celcius dan suhu bola basah 25 derajat Celcius. Tentukan kelembapan relatif (RH) udara masuk. Tentukan apakah kondisi udara tersebut efektif untuk pengeringan. Jelaskan hubungan RH dengan kemampuan udara menyerap uap air dari bahan. dBT sama dengan 35 derajat Celcius. WBT 25 derajat Celcius. RH 50 kurang 60%. Kondisi cukup baik untuk pengeringan. Hubungan RH. RH rendah menjadi udara mampu menyerap lebih banyak air. RH tinggi pengeringan lambat. Studi kasus 6, perubahan kondisi udara selama pengeringan. Soal, udara masuk ke kabinet dryer pada kondisi dBT 40 derajat Celcius dan RH 30%. Setelah melewati bahan, udara keluar menjadi dBT 35 derajat Celcius dan RH 70%. Tentukan perubahan kadar uap air secara kualitatif. Jelaskan apa yang terjadi pada bahan selama proses tersebut. Mengapa suhu udara turun setelah melewati bahan. RH naik 30% menjadi 70%. Uap air meningkat. Bahan kehilangan air atau mengering. Suhu turun karena penguapan menyerap panas atau pendinginan evaporatif. Studi kasus 7, analisis efisiensi pengeringan berdasarkan kondisi udara. Soal, dalam tunnel dryer, udara masuk pada kondisi dBT 45 derajat Celcius dan RH 20%, udara keluar pada kondisi RH 80%. 2. Teknologi. Apakah udara sudah jenuh atau mendekati jenuh? Apakah pengeringan masih efisien di bagian akhir? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengeringan? RH keluar 80% mendekati jenuh. Pengeringan sudah kurang efisien di akhir. Solusi, tambahkan udara panas baru, tingkatkan suhu, perbaiki aliran udara. Studi kasus 8, ini gambar grafik pisirometrik, chart dan plotting titik. Coba berikan penjelasan grafik pisirometrik chart sederhana di atas. 1. Sumbu X, suhu derajat Celcius, sumbu Y, jumlah uap air. 2. Garis lengkung, kelembapan relatif, RH. 3. Semakin ke atas, udara makin lembab. 4. Semakin ke kanan, suhu makin tinggi. Titik 35 derajat Celcius, RH 40%. 5. Menunjukkan udara panas dengan kelembapan sedang. 6. Humidity ratio 0,014 dikurang 0,015 kilo udara kering. Studi kasus 9, energi dan air yang diuapkan. Soal, sebuah hybrid dryer digunakan untuk mengeringkan irisan nanas. Data, berat awal 100 kg, kadar air awal 80%, kadar air akhir 15%, energi dari matahari 15.000 kJ, energi tambahan atau listrik 10.000 kJ, panas laten penguapan air 2.257 kJ atau kilo. Hitung berat kering bahan, hitung berat akhir bahan, hitung jumlah air yang diuapkan. Berat awal 100 kg, Ka awal 80%, padatan 20 kg, berat akhir 20 dibagi di dalam kurung 1 kurang 0,15
sama dengan 23,53 kilo. Air awal 80 kilo, air akhir 3,53 kilo, air diuapkan 76,47 kilo. Studi kasus 10, Smart Dryer atau kontrol suhu dan laju pengeringan. Soal: sebuah smart dryer berbasis sensor digunakan untuk mengeringkan cabai. Data: berat awal 50 kilo, berat akhir 20 kilo, waktu pengeringan 8 jam. Sensor menunjukkan suhu stabil di 50 derajat Celcius. Energi listrik yang 1. Hitunglah jumlah air yang diuapkan. 2. Hitung laju pengeringan. 3. Hitung energi per kilo air yang diuapkan. 4. Jelaskan keunggulan smart drying dibandingkan pengeringan konvensional. Air diuapkan sama dengan 50 dikurang 20 sama dengan 30 kilo. Laju sama dengan 30/8 sama dengan 3,75 kilo per jam. Energi per kilo sama dengan 18.000/30 sama dengan 600 kJ per kilo. Keunggulan: kontrol suhu otomatis, hemat energi, kualitas produk lebih stabil. Studi kasus 11, dry drying. Soal: seseorang pengusaha mengeringkan irisan pisang menggunakan dry drying. Data: berat awal 40 kilo, kadar air awal 75% atau WB, kadar air akhir 15% atau WB, waktu pengeringan 6 jam. Hitung berat kering bahan, hitung berat akhir bahan, hitung jumlah air yang diuapkan, hitung laju pengeringan kilo per jam. Padatan: 25% dikali 40 sama dengan 10 kilo. Berat akhir 10/0,85 sama dengan 11,76 kilo. Air diuapkan sama dengan 40 kurang 11,76 sama dengan 28,24 kilo. Laju 28,24/6 sama dengan 6,71 kilo per jam. Studi kasus 12, kabinet dryer atau kontrol suhu stabil. Soal: cabai dikeringkan menggunakan kabinet dryer. Data: berat awal 60 kilo, berat akhir 18 kilo, waktu pengeringan 10 jam, energi yang digunakan 25.000 kJ. 1. Hitunglah jumlah air yang diuapkan. 2. Hitung laju pengeringan. 3. Hitung energi per kilo air yang diuapkan. 4. Jelaskan keunggulan kabinet drying pada kasus ini. Air diuapkan sama dengan 60 kurang 18 sama dengan 42 kilo. Laju sama dengan 42/10 sama dengan 4,2 kilo per jam. Energi per kilo sama dengan 25.000/42 sama dengan 595 kJ per kilo. Keunggulan: suhu stabil, kualitas lebih terjaga, cocok untuk skala kecil sampai menengah. Studi kasus 13, tunnel dryer. Soal: sebuah industri menggunakan tunnel dryer untuk mengeringkan jagung. Data: kapasitas masuk 500 kilo per jam, kadar air awal 70%, kadar air akhir 14%, waktu tinggal bahan dalam tunnel 2 jam. 1. Hitunglah berat kering bahan per jam. 2. Hitung berat produk keluar per jam. 3. Hitung jumlah air diuapkan per jam. 3. Hitung total bahan dalam sistem atau dalam tunnel. Masuk 500 kilo per jam. Padatan 30% kali 500 sama dengan 150 kilo per jam. Berat keluar 150/0,86 sama dengan 174,42 kilo per jam. Air diuapkan 500 kurang 174,42 sama dengan 325/58 kilo per jam. Total dalam sistem sama dengan 500 kali 2 sama dengan 1000. Studi kasus 14, dry dryer atau mekanisme distribusi panas. Soal: seorang mahasiswa mengeringkan irisan apel menggunakan dry dryer dengan 5 susun nampan. Setelah 4 jam ditemukan bahwa bahan pada tray bagian atas lebih kering dibandingkan tray bawah.
1. Jelaskan mekanisme aliran udara panas dalam tray dryer yang menyebabkan perbedaan tingkat kekeringan tersebut. 2. Faktor apa saja yang menyebabkan distribusi panas tidak merata? 3. Bagaimana cara memperbaiki proses agar pengeringan lebih seragam? Penyebabnya 1. Udara panas naik ke atas. 2. Distribusi tidak merata. Faktor sirkulasi udara buruk. 2. Penataan tray. 3. Kepadatan bahan. Solusi 1. Rotasi tray. 2. Gunakan kipas. 3. Atur jarak bahan. Studi kasus 15. Kabinet dryer atau kontrol suhu dan kelembapan. Soal. Pada pengeringan cabai menggunakan kabinet dryer, suhu diatur 60 derajat Celcius, namun kualitas cabai menjadi terlalu kering dan warna berubah menjadi gelap. 1. Jelaskan mekanisme pengaruh suhu terhadap kualitas bahan pangan selama pengeringan. 2. Mengapa terjadi perubahan warna dan over dryer. 3. Bagaimana pengaturan kondisi pengeringan yang tepat untuk menjaga kualitas. Pengaruh suhu. Suhu tinggi menyebabkan penguapan cepat tapi merusak kualitas. Penyebab warna gelap. 1. Reaksi Maillard. 2. Oksidasi. Solusi. 1. Turunkan suhu. 2. Gunakan suhu bertahap. 3. Kontrol waktu. Studi kasus 16. Tunnel dryer atau aliran kontinu dan efisiensi. Soal. Dalam tunnel dryer, bahan bergerak dari inlet ke outlet, namun ditemukan bahwa bahan di bagian awal terlalu basah, sedangkan di bagian akhir terlalu kering. 1. Jelaskan mekanisme perpindahan panas dan massa dalam tunnel dryer. 2. Mengapa terjadi ketidakseimbangan tingkat kekeringan sepanjang tunnel. 3. Bagaimana cara mengoptimalkan sistem agar pengeringan merata. Mekanisme. 1. Panas berpindah ke bahan. 2. Air menguap menjadi di bawah udara. Penyebab tidak merata. 1. Udara masih kering di awal. 2. Udara jenuh di akhir. Solusi. 1. Sistem sirkulasi ulang. 2. Distribusi udara merata. 3. Kontrol kecepatan konveyor.